Kembali di serial video Binary Bot Indonesia. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, dukung channel kami seterusnya. Dan langsung saja nggak pakai lama, kita melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita telah membuat bot untuk perpotongan dan sekarang akan membuat bot untuk digit, khusus bermain digit ya. Sebelumnya kalau yang bagi belum tahu, digit itu simple, dia menebak angka digit terakhir yang akan keluar. Di sini ada banyak, ada match differs, even odd, dan over under. Kalau match differs ini tuh, kalau match itu sama, kalau misalnya kita set digit terakhirnya 1 misalnya, kalau match dia akan profit jika digit terakhirnya itu 1. Kalau differs dia akan profit ketika digit terakhirnya itu selain dari 1. Dan kalau match kan susah, dia karena susah jadi profitnya banyak, 800%. Jika differs profitnya cuma 9,9%. Selanjutnya event odd. Event odd ini ganjil genap ya, jadi kita analisa apakah terakhirnya bakal keluar event atau odd. Event itu genap, odd itu ganjil. Kalau misalnya keluar event maka akan mendapat profit 96%. Jika out sama juga karena ini 50-50 ya, jadi digit yang keluar itu 50-50 kemungkinannya. Selanjutnya over under. Over under ini dia analisa digit yang terakhirnya itu urutan digit, misalnya over dia akan profit jika digit yang keluar tuh di atas digit yang kita analisa digit terakhir ini, misalnya 1. Kalau misalnya over 0 berarti dia akan profit jika digit yang keluar di atas 1, 2 sampai 9. Nah, jika under maka dia akan profit jika digit yang keluar di bawah 1. Itu penjelasan singkatnya. Sekarang kita masuk ke botnya. Nah, di sini kita harus menggunakan sintetik index karena kalau bukan sintetik dia tidak akan keluar pilihan digit over under. Digitnya kita pilih digit. Pertama kita mau milih yang mana? Misalnya event out aja dulu. Nah, event out ini gampang. Misalnya ini kan belum ada analisanya. Kalau kita misalnya langsung dinyalakan, nanti dia akan open posisi event terus. Kita coba ini 1, profit 1, loss ya 20. Dia akan open posisi event terus. Event. Dikit event, 3 tick. Profit. Ini loss ini karena dia out, yang keluar bukan event. Jadi ini ya dikit terakhir ini yang dilihat 8, ini 1, ini event. Nah 0 profit. Nah sekarang bagaimana analisanya? Kalau misalnya analisa digit itu sebenarnya sih susah ya kalau dianalisa, tapi menurut saya sih harus ada analisanya karena agar tidak asal open posisi gitu. Contohnya salah satu analisanya yaitu jika digitnya itu keluar misalnya ganjil genap. Misalnya ganjil genap. Contoh ganjil genap, ganjil 2 kali, genap sekali. Ini contoh logika yang pertama ya yang saya buat. Ganjil genap berarti jika
analisanya itu event out. Nah, yang out itu baru selanjutnya open posisi apa. Misalnya open posisi out juga. Berarti yang kita buat seperti ini. Kita pakai tick analisa. Kita pakein ya, yang dia bakal dieksekusi tiap tick, bakal bergerak setiap tick. Selanjutnya kita buat variabelnya dulu. Variabel misalnya kan ada 3 tick ya. Tiga tick A, tick B, dan tick C. Contohnya ini. Selanjutnya kita kasih nilai dulu variabelnya. Set tick C dulu. Dari tick C sama dengan yaitu tick B ya. Tick B. Oke, tick B itu jadi tick A. Dan tick A itu last digit ya. Kan makanya digit, jadi tick analisis di last digit. Nah, ini bedanya nih sama yang apa? Yang kemarin-kemarin. Setelah kayaknya butuh satu lagi, bentar. A B C D pakai tick D ya. Kita duplikat aja. Tick D sama dengan tick C. Nah, ini seperti ini. Ini untuk memberi nilai pada tick-tick yang akan berjalan. Selanjutnya, setelah kita udah tentukan mana tick A, tick B, tick C, ini kita namanya membuat variabel tick A, tick B, tick C, tick D untuk dianalisa ya. Jadi nanti kan analisa seperti ini. Misalnya tick A itu, misalnya tick A kan tick A nya misalnya ganjil, terus tick B harus genap, tick C harus genap. Tick D, ini tick D nggak butuh sih. Nah, ini tick A, tick B, tick C, kan cuma 3 tick ya analisanya. Setelah ini dibuat, terus kita pakai logic seperti biasa, pakai if. Kita ini diciutkan udah, jadi disingkirin dulu dah biar nggak ribet. Jika kita pakai mat ya berarti. Nah, ini pakainya. Jika tick A is event, berarti ini tick yang paling terakhir ini genap. Gini sih contohnya, misalkan tick terakhir itu set tick A itu kan ini genap. Lo yang kondisi pertama, ini kondisi kedua berarti genap, event, out. Nah, ini kan kalau ini out, event. Ini tick A, tick B, tick C. Nah, ini contohnya, ini out event ini tick A ini paling terakhir soalnya. Atau kebalik ya, kayaknya kebalik. Berarti ini yang kebalik ini C, B, A. Ini odd, ini event bener, odd nih nanti. Odd. Nah, ini event. Nah, ini yang bener. Tick A nya misal event, tick B nya out, tick C harus out berarti. Atau sebaliknya. Berarti caranya seperti ini. Tick A is event, kita duplikat aja di sini.
tick B nya berarti out, duplikat lagi, tick C nya out juga berarti apa, request nya event berarti. Biar cepat kita ganti satu tick aja ini, biar nggak lama. Selanjutnya kita duplikat, kita bikin kondisi yang selanjutnya ya. Ini berarti yang out, berarti ini out, ini event, dan ini event. Nah seperti ini. Biar apa? Agar kita tahu titik-titik yang keluar, kita harus buat penanda ya, notifikasi. Cara bikin notifikasinya di ini, di sini. Kita notify green with sound silent nya itu pakai tick A, berarti kan paling terakhir. Kita bikin dua ya, red. Kalau misalnya apa, misalnya dia ganjil keluarnya merah, kalau misalnya genap keluar hijau. Kita langsung masukin aja di sini tick terakhir event, dia bakal notify di sini ya. Sini kan out, merah out, kalau event hijau. Nah jadi begini logiknya. Kita coba OP-nya 1, take profitnya 1 aja, stop loss 10, 20. Coba kan ganjil kalau genap, nah di OP event, profit tuh lagi out. Nah seperti itu.